Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwira Hilmi dengan NIM 11011942241 dari kelas TT4308. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar sistem komunikasi optik. Untuk pendahuluan, di zaman sekarang yang serba digital dan modern ini, teknologi berkembang sangat pesat. Salah satunya mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat di zaman sekarang pastinya membutuhkan teknologi telekomunikasi yang efisien dan cepat, seperti penggunaan kabel optik, di mana menjadi suatu media transmisi yang merupakan kebutuhan pokok dalam bidang telekomunikasi di Indonesia. Nah, dalam tugas besar Resko ini, saya merancang instalasi fiber optik yang berjarak 10 km dari STO Telkom Cinere, Jalan Cempaka dengan koordinat 6 derajat 2040,62 S dan 106 derajat 4643,36 E menuju ODP Perumahan Depok Mulai 3, Jalan Tanah Baru dengan koordinat 6 derajat 2316,51 S, terus 6 derajat 4816,58 E. Nah, kemudian di sini ada gambar screenshot yang sudah saya buat di Google Earth Pro. Ini rancangan dari STO Telkom Cinere ke ODP Perumahan Depok Mulai 3, Jalan Tanah Baru. Untuk selanjutnya, ini ada analisis dan diskusi. Nah, dalam perancangan instalasi fiber optik, itu dibutuhkan komponen-komponen dengan spesifikasi tertentu. Untuk panjang gelombang yang saya gunakan di sini adalah 1310 nanometer, dan untuk kabel fiber optik yang digunakan adalah kabel fiber optik single mode G652D 12 volt. Untuk pengirim atau transmitternya itu saya menggunakan laser dengan jenis LDI 1310 DFB 2,5G 20/80. Dan untuk penerimanya atau receivernya digunakan APD dengan jenis OC48LR1, di mana pada transmitternya maupun receivernya dapat beroperasi pada panjang gelombang 1310 nanometer dengan bitrate sebesar 2,5 Gbps. Nah, untuk spesifikasinya lebih rincinya ada di tabel yang sebelah kiri ini. Untuk jarak atau linknya, untuk jarak linknya itu jaraknya 10 km, dan untuk haspelnya itu gulungan kabelnya 2 km, dan untuk dispersi kromatiknya 3,5 picosecond per nmkm, dan atenuasi serat optiknya 0,32 dB per km. Kemudian untuk rise time transmitternya adalah 120 picosecond per nm km. Untuk lebar spektralnya adalah 0,11 nm, dan yang bitrate-nya dia 2,5 Gbps. Untuk receivernya rise time-nya itu adalah 200 picosecond per nmkm, dan sensitivitasnya adalah minus 29 dBm. Nah, di daman kabel ini ada jumlah konektor, di mana jumlah konektornya ada 2, dan redaman konektornya ada di sini 0,75 dB per titik. Selanjutnya ada redaman splice 0,1 dB per titik, dan yang terakhir margin sistemnya 3 dB atau redaman terduga. Selanjutnya di sini ada link power budget dan resistance budget, atau disingkat LPB dan RPB. Link power budget bertujuan untuk menghitung anggaran daya yang diperlukan receiver, sehingga level daya terima tidak kurang dari sensitivitas minimum. Tujuan dilakukannya perhitungan link power budget ini adalah untuk menentukan apakah komponen dan parameter desain yang dipilih dapat menghasilkan daya sinyal hingga dipelanggan sesuai dengan tuntutan persyaratan performansi yang sesuai. Untuk resistance budget ini digunakan untuk menganalisis kinerja jaringan secara keseluruhan dan sesuai dengan kapasitas kanal yang dibutuhkan. Juga dapat didefinisikan sebagai perhitungan pada link optik berdasarkan pada dispersi yang terjadi pada link tersebut. Nah, untuk perhitungan link power budget dan resistance budget di sini saya menggunakan Jupyter Notebook, Python pada Jupyter Notebook. Oke,
Jadi pertama-tama di sini saya menambahkan package matematika. Dan di sini saya akan memanggil dua package, yaitu yang pertama log dan yang kedua akar. Kemudian selanjutnya di sini saya menuliskan speknya, di mana di sini menggunakan kabel fiber optik G652 single mode. Di sini jarak totalnya atau L-nya itu adalah 10 km dengan aspal 2 km, dan kemudian dispersi kromatiknya itu adalah 3,5 pikosecond. Nah, di sini sudah saya ubah menjadi second. Kemudian ada redaman atau atenuasinya, alpha F itu adalah 0,32 dB per kilometer. Selanjutnya di sini untuk pengirimnya, saya menggunakan laser. Dan untuk daya yang dikirimnya itu adalah 20 megawatt, 20 miliwatt maksudnya. Kemudian untuk ini saya ingin merubahnya menjadi dB. Jadi ini ada dikali log 10 kali log 10 PTX. Untuk dayanya diubah menjadi dB. Kemudian di sini ada lebar spektralnya 0,11 nanometer. Dan di sini ada rise time transmitternya sebesar 120 pikosecond. Di sini saya juga udah ubah jadi second. Kemudian di bagian pengirim ini juga ada dua jenis modulasi yang akan dipertimbangkan di dalam RTB nanti. Itu yang pertama itu adalah NRZ itu sebesar 70%. Dan untuk yang RZ ini, modulasi RZ itu adalah 35%. Atau 0,35, ini 0,7. Kemudian untuk BR-nya atau bitrate yang digunakan adalah 2,5 Gbps. Dan untuk ini selanjutnya ada TB atau time bit. Jadi satu bit itu butuh berapa waktu untuk dia dikirimkan. Di sini TB sama dengan 1 per BR. Kemudian untuk di penerimanya, sini ada sensitivitas. Itu sensitivitas di receivernya itu adalah minus 29 dBm. Dan untuk rise time di receivernya adalah 200 pikosecond. Di sini saya sudah ubah menjadi second. Oke. Dan di sini untuk peredaman kanal, NC ini adalah jumlah konektor. Nah, karena point to point, jadi jumlah konektornya itu 2. Kemudian di sini ada alpha C, itu adalah redaman konektornya 0,75 dB per titik. Selanjutnya di sini ada NSP atau jumlah splice-nya. Nah, jadi rumusnya jumlah splice itu adalah L dibagi haspelnya terus dikurang 1. Kemudian di sini ada alpha SP atau redaman splice itu 0,1 dB per titik. Dan yang terakhir di sini ada margin system atau MS. Nah, ini adalah redaman tata duga. Kemudian di sini lanjut ke link power budget. Nah, di mana link power budget itu rumusnya seperti ini, tapi di sini saya langsung tulis duanya. Nah, duanya itu adalah dua konektor, tapi biasanya itu NC. Nah, kemudian di sini terdapat rumusnya. Kemudian akan dituliskan redaman kabel dalam dB setelah dimasukkan ke rumus dan setelah di run. Nah, kemudian di sini ada daya terimanya atau PRX, di mana daya terimanya ini adalah selisih dari daya yang dikirim udah dalam dB dikurang alpha T-nya atau redaman totalnya. Kemudian PRX-nya didapatkan sekian. Nah, kemudian yang terakhir di LPB di sini ada jika PRX-nya lebih besar dari sensitivitasnya, maka dia akan menuliskan LTB terpenuhi. Jadi jika tidak terpenuhi, maka dia akan menuliskan ulangi hitungan. Untuk di sini saya sudah run programnya dan di sini LTB-nya terpenuhi.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada rise time budget. Nah, kalau yang tadi itu LPB itu kan membandingkan daya. Nah, kalau RTB ini untuk membandingkan dispersi. Nah, didapatkan rumus T system sebagai berikut. Nah, untuk rumus T materialnya ini, temat adalah dispersi kromatik dikali L dikali lebar spektralnya. Kemudian untuk TWG-nya 0 diabaikan, dan T-mode-nya juga 0 karena kita single mode. Untuk T sistemnya ini dimasukkan rumusnya, kemudian didapatkan T sistemnya sebagai berikut. Nah, yang terakhir di sini menentukan, sekarang harus menentukan sistemnya itu terpenuhi atau tidak. Dan di sini akan dihitung jika time bit dikali modulasi NRZ lebih besar dari T system dan time bit dikali modulasi RZ lebih besar dari T system, maka RTB terpenuhi. Itu NRZ dan RZ-nya terpenuhi. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini TB dikali modulasi NRZ lebih besar dari T system, itu hanya RTB untuk NRZ yang terpenuhi. Nah, untuk yang else if ini yang bawahnya TB dikali modulasi RZ lebih besar dari T system. Jadi hanya RTB untuk RZ yang terpenuhi. Nah, jika tidak terpenuhi, maka dia akan menulis ulangi hitungan. Setelah saya run, di sini RTB-nya hanya terpenuhi untuk yang NRZ. Jadi menggunakan line coding NRZ. Nah, di sini untuk bill of quantity-nya, untuk kabel dan penyambungan, di sini ada kabel duct, kabel aerial, dan kabel drop. Kemudian ada patch cord juga. Untuk kabel duct-nya di sini volumenya itu 10.800 dan harga satuan materialnya adalah 15.500 dan jasanya 3.950. Kemudian untuk materialnya ini 10.800 dikalikan 15.500 didapatkan sekian, 167.400.000. Untuk jasanya di sini total harga satuannya 10.800 dikali 3.950 didapatkan 42.660.000. Kemudian untuk yang kabel aerial ini volumenya 60 meter dan harga satuan materialnya 18.650 dan jasanya 4.600. Untuk total harga satuannya untuk material 1.119.000 dan untuk jasa 276.000. Untuk kabel drop ini 200 meter dengan harga satu materialnya 5.950 dan jasanya 4.090. Dan untuk total harga satuan material adalah 1.190.000 dan total harga satuan jasanya 818.000. Untuk patch cord-nya kita memakai 4 pieces, di mana harga satuan materialnya 147.045 dan yang harga satuan jasanya 5.600. Kemudian total harga satuan material 588.180 dan jasanya total harga satuan jasanya 22.400. Oke, untuk selanjutnya di node terminal ini ada ODP A8 di mana kita menggunakan satu pieces dan harga satuannya materialnya 1.492.000. Untuk jasanya 78.400 dan total harga satuan materialnya 1.492.000. Untuk total harga satuan jasanya 78.400. Yang selanjutnya di sini ada PS 14 ODP. Saya menggunakan satu pieces. Di sini harga satuan materialnya 591.000 dan untuk jasanya di sini harga satuannya 136.550. Untuk total harga satuannya materialnya 591.000 dan untuk total harga satuan jasanya 136.550. Kemudian di sini untuk DD, BM, HDPE ini untuk
pelindung kabelnya. Saya volumenya 10.800, untuk harga satuan materialnya 15.900, dan untuk harga satuan jasanya 5.775. Untuk total harga satuan materialnya 171.720.000, dan total harga satuan jasanya 62.370.000. Yang terakhir di sini ada pembuatan handhole. Nah, ini ada 4 pieces, di mana harga satuan materialnya 5.250.000 dan harga satuan jasanya 940.800. Kemudian total harga satuan materialnya 21 juta dan total harga satuan jasanya adalah 3.763.200. Kemudian untuk totalnya di sini adalah 471.461.530. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dari perhitungan, rencana instalasi fiber optik dari STO Telkom Cinere, Jalan Cempaka menuju ODP Perumahan Depok 03 Jalan Tanah Baru bisa dilakukan karena daya terima pada receiver adalah 4,910 sekian dBm, di mana nilainya jauh di atas nilai sensitivitas receivernya, yaitu minus 29 dBm. Untuk nilai rest time sistemnya adalah 2,33 sekian pangkat minus 10 second, di mana nilainya berada di bawah batas line coding NRZ, sehingga line coding yang digunakan adalah line coding NRZ. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.